Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, konseling pada hari ini, ada baiknya kita berdoa ya. Ada yang ingin mewakili untuk berdoa? Saya Bu. Silakan. Marilah semuanya sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini kita berdoa menjadi kepercayaan agama masing-masing. Dimulai. Selesai. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Tadi belajar apa? PKN. Sebelumnya untuk lebih dekat, lebih kenal, silakan kita memperkenalkan diri secara satu persatu ya, secara bergantian, mulai dari ibu dulu. Sebutkan nama dan juga cita-cita, oke? Perkenalkan, nama ibu Leti Sinta, biasa dipanggil Ibu Leti. Cita-cita ibu ingin menjadi guru yang profesional. Silakan bergantian. Perkenalkan, nama saya Hasan Abdul Nasir. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha sukses. Perkenalkan, nama saya Robin Tasel Rosi, bisa dipanggil Robin. Cita-cita saya polisi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saluta. Cita-cita saya tentara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lati. Cita-cita polisi. Perkenalkan, nama saya Zakaria Nanti, cita polisi. Perkenalkan, nama saya Aziz Septika, cita-cita saya polisi. Oke ya, bagus, cita-citanya bagus semua. Oke, gimana, ada yang tahu apa kegiatan kita pada hari ini? Tahu. Kegiatan kita pada hari ini yaitu konseling kelompok, ya. Tahu apakah itu konseling kelompok? Tahu Bu. Apa? Membahas tentang masalah berkelompok. Oke, ya benar ya. Konseling kelompok itu untuk membahas masalah yang ada di dalam kelompok, masalah yang sama ya. Oke, dalam konseling kelompok ini nanti ya kita duduk melingkar seperti yang sudah kita laksanakan ini. Pada saat kita melaksanakan konseling kelompok ini, anak-anak semua harus terbuka dan harus menceritakan satu persatu dari masalah anak-anak semua ya. Harus sukarela, harus jujur dalam menceritakan permasalahan yang dialami. Oke. Kemudian dalam konseling ini nanti anak-anak semua tidak usah khawatir karena dalam konseling ini kita akan menjaga kerahasiaan apa yang sudah kita bahas pada kelompok ini nanti. Dan juga dalam setiap anggota kelompok harus mempunyai sifat keterbukaan dan rela dalam menceritakan permasalahan-permasalahan yang Ananda alami. Okay? Ibu berharap dalam kegiatan ini Ananda aktif dalam menceritakan masalah-masalah yang Ananda alami ya. Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada Ananda sudah hadir dalam kegiatan ini, sudah hadir dalam tepat waktu, pada tepat waktu. Kemudian dalam topik ini kita akan fokus dan komitmen untuk saling menjaga kerahasiaan dan saling memberi dan menerima masukan dari teman-teman yang lain. Sekarang kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu agar suasananya lebih nyaman dan lebih aktif lagi ya. Oke, di sini kita akan melaksanakan ice breaking namanya bos berkata. Apakah ada yang pernah dengar? Kapan itu kamu melaksanakannya? Kelas, oke. Di sini kalian ikuti apa yang ibu katakan, tapi jangan ikuti apa yang ibu lakukan. Oke? Apakah kalian siap? Siap. Bos berkata, pegang telinga, pegang hidung, pegang hidung, pegang telinga, pegang kepala, pegang pipi, pegang telinga, pegang hidung, pegang rambut, pegang pipi, pegang dagu. Dagu di sini. Oke, tepuk
speaking. Dan untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak ya. Apakah sudah siap untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya? Siap. Oke, silakan coba Ananda semua menceritakan satu persatu tentang masalah yang sering dialami akhir-akhir ini. Mulai dari Rapres ya. Masalah yang sering Rapres alami itu datang terlambat ke sekolah. Oke, silakan Robin. Robin juga permasalahannya datang terlambat ke sekolah. Harus juga, Bu, sering datang terlambat. Lebih juga, Bu, sering datang terlambat. Saya sama Bu. Saya datang terlambat. Saya sering juga datang terlambat, Bu. Oke, berarti di sini rata-rata semuanya datang terlambat ya ke sekolah. Ya Bu. Oke, apa sih penyebab kalian itu datang terlambat ke sekolah? Coba ceritakan satu persatu. Mulai dari Salah satu faktor yang membuat datang lambat itu karena motor yang Rapres punya di rumah itu cuma satu motor. Oke, siapa lagi? Mungkin faktor Robin terlambat karena sering begadang main game. Kita sering terlambat karena ini, Bu, terlambat bangun, Bu. Oke, selamat malam. Mungkin faktor saya mungkin sering terlambat itu keluar malam. Keluar malam. Ya, silakan. Terus saya terlambat dikarenakan Oh, suka sakit perut. Ya, silakan Aziz. Mungkin faktor saya terlambat suka begadang, Bu. Oh, Aziz suka begadang ya. Oke, tadi kan ada yang datang terlambatnya dikarenakan motor dipakai ya. Jadi Rapres tadi, kenapa Rapres? Apakah dipakai untuk apa motornya? Biasanya kalau pagi-pagi itu orang tua di pasar, Bu. Atau pekerjaan ayah juga kadang pakai pasar. Jadi utama itu dulu ya. Kemudian untuk yang Robin, kenapa itu sering datang terlambat sampai begadang? Begadangnya karena apa? Di rumah mungkin gak ada kegiatan, jadi kegiatan main game, Bu. Terus nggak bisa tidur. Jadi nggak bisa tidur. Jam berapa tidurnya pada malam hari itu? Jam 12, 11. Jam 12. Jadi kegiatan game terus setiap malam. Hampir seringan. Seringan main game. Nah, untuk Haris, Kalau saya sama, Bu, ini tengah malam tidur baru tidur, Bu. berarti tengah malam. Apa kegiatannya tengah malam? Kenapa, Bu? Main HP. Apa yang dilihat di HP? Yang, Bu. Main game. Setiap malam itu terus-terusan ya? Yo. Oke, kalau untuk Zaki, Kalau saya, Bu, karena bosan di rumah. apa? Bosan. Bosan di rumah, jadi kalau main di luar. Sampai jam berapa baru pulang? Oh, jadi main di luarnya main sama siapa? Sama teman. Teman-teman. Teman-temannya satu sekolahan. Gimana? Oh, teman yang di luar sekolah. Kalau untuk Satria, karena sering di lantai, karena sering tidur di lantai. karena dingin. Jadi dingin. Kenapa nggak tidur di pakai ini karpet, pakai kasur? Rasa panas Bu. Rasa panas. Jadi keseringan tidur di lantai. Ya, Bu. Emangnya nggak dimarah sama orang tua? Tidak, karena sudah dari kecil. Kebiasaan berarti ya. Jadi efeknya sakit perut tadi. Iya Bu. Kalau untuk Aziz, Begadang main game, Bu. Main game, Bu. oh main game. Kalau diajak sama teman, kalau tidak lagi Pokoknya. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kalian datang terlambat itu susah bangun pagi berarti ya. Karena adanya kegiatan pada malam hari. Dampak. Iya, dampaknya. Nah, itu kan kalian kan datang terlambat ke sekolah. Nah, apa dampaknya setelah di sekolah itu? Apa yang kalian lakukan sampai di sekolah? Dampaknya kepada diri kalian sendiri. Mengantuk. Itu di jam pertama itu. Jam pertama. Ini Haris Mas sama guru. dimarah sama guru. Siapa yang suka marah? Itu siapa? Guru kelas. Datang Bazang, karena jam pertama. Robin, mungkin sama, Bu, ngantuk, jadi kalau guru menjelaskan kurang dengar. orang dengar, jadi dimarahi ya sama guru. Kalau Rapres, Rapres tergesa-gesa
ya siap-siap di rumah juga karena motor tadi dipakai, jadi harus cepat-cepat nih apa yang Jadi tergesa-gesa di jalan. Untuk Satria, Saya ingin ingin ke WC Bu. Indra bolak-balik ke WC di pagi hari. Kalau untuk Aziz, Malas belajar. malas belajar karena begadang tadi malamnya ya. Oke. Apakah orang tua kalian tahu kalian sering-sering datang terlambat di sekolah? kalau dari aku sendiri tahu sih Bu, karena orang tua yang antar sih. Orang tua yang ngantar. Apa yang orang tua bilang sama Raffles? Enggak tahu sih Bu, tapi orang tua selalu mengingatkan bangun lebih awal. Mau jawab. Kalau untuk Robin, Orang tua juga tahu Bu. Kalau untuk mengingatkannya mungkin yang mengingatkan jangan terus sering main game, yang benar. belum begadang. Dia semua Dimarahin sama orang tua. Bang Darti, kalau saya juga dimarahin sama orang tua. Saya juga Bu. Mandi di lantai. Kalau untuk Aziz, Dimarahin juga. dimarahin. Berarti rata-rata orang tua kalian tahu ya kalian itu sering datang terlambat ke sekolah. Apakah ada kaitan sama nilai? Apakah nilai kalian itu tetap aman pada saat kalian sering-sering datang terlambat? kalau plus enggak sih Bu, tapi kadang-kadang kalau tergesa-gesa dari rumah itu banyak barang yang ketinggalan. Banyak barang ketinggalan lupa ya. Akibatnya. Kalau untuk Robin, Ya, mungkin ada salah satu nilai yang turun sedikit. turun sedikit tapi untuk Kalau Haris Haris, kadang PR nggak dikerjain Bu. nggak Ya, dikerjain. Bu. Berarti saya itu kadang itu Kalau untuk Dia, Saya ini juga Bu. Karena kalau panik kita selalu sama Aziz, nah, kalian kan sering datang terlambat sekolah kan? Nah itu tuh dampak negatifnya itu pada diri kalian sendiri apa ada dampak negatif terhadap orang lain? itu Pak dari diri sendiri. Dampak dari diri sendiri. Apa aja dampaknya? Dampaknya Kalau Haris dampaknya ini Bu, kadang ayah tuh jam 7 udah absen, datang jam setengah 8 tuh, lambat absennya. Terlambat. Nah, kalau Raffles, kalau Raffles dampaknya dari diri sendiri sih Bu, karena misalnya kalau tergesa-gesa pena atau barang-barang lain tinggal di rumah itu yang Raffles lebih sendiri di sekolahnya Bu, karena sibuk cari-cari. Mungkin kadang-kadang mungkin dampaknya pada teman, kadang sendiri, karena begadang kan main game, ngajak-ngajak teman juga. dampaknya ada sama orang lain juga ya. Oke, pada saat kalian sudah sampai di sekolah ini kalian kan terlambat tuh. Nah, kalian sampai di sekolah dimarahi sama gurunya. Apa yang guru lakukan supaya kalian tidak mengulangi lagi? menurut sampah Mengulang sampah. Berarti kebersihan ya. Ya. Kebersihan di mana itu WC? di depan kelas Bu. Di depan kelas aja. Ada bersih. Oke. Yang lainnya? Mungkin guru pertama tuh menasihati dulu Bu. Yang hukumannya mungkin paling parah dijemur di lapangan. Berarti Robin pernah dijemur ya karena datang terlambat. Terus? Raffles kalau terlambat sama kayak yang lain kalau di kelas Bu. Tapi kalau kena Raffles sendiri terlambat ke sekolah itu ketahuan sama satpam gitu. Satpam sekolah itu kena pusat. Kenapa salah? Haris ada juga. Jadi apa yang guru lakukan ketika Haris datang terlambat? Biasanya Bu, kalau Ibu Isra marah dulu Bu. Marah dulu. Yo, terus kemudian piket. Minta Dia tiket. disuruh kemudian piket. Setelah itu Masuk ke kelas. disuruh ya sampai kelas belajar. Cuman belajar di kelas enggak. Apa? Pas di kelas fokus nggak belajarnya? Enggak Bu. Nggak fokus ya, tapi disuruh masuk. Tapi Kalau saya Bu disuruh penjaga tiket juga untuk mengambil surat izin masuk. sudah masuk. Aziz, Iya. tapi apa? Kami sekolah diterima masuk di tiket. Itu dalam satu minggu sudah berapa kali kalian
sering datang terlambat ke sekolah? Paling banyak itu berapa? Kalau Rafus Paling banyak rata-rata setiap hari Senin gitu. itu hari Senin ya? Rata Senin sama pacaran juga lebih cepat juga masuk. Iya, karena lebih cepat ya daripada hari-hari yang lain. Karena upacara tadi. Robin, Mungkin sama kita dapat itu hari Senin, tapi tambahan sama hari Jumat juga. sama hari Jumat. Kenapa itu hari Jumat? Karena kadang-kadang Jumat kultum sama ada kegiatan olahraga. Olahraga, jadi sering datang terlambat ke sekolah. Kalau Haris? Hari juga hari Senin sama Hari Senin. cuma Jumat. Jam berapa itu hari Senin datang ke sekolahnya? Biasanya jam 7.20 Bu. Aturannya jam? 7.15 sudah masuk. Oh, berarti cuma 5 menit. Enggak terlalu parah banget. Kamu David? Sama seperti Robin Bu. Sama seperti Robin, hari Senin sama Jumat. Kalau hari Senin jam berapa maksimal? 7.20-an. 7.20-an. Aturannya jam? Berapa? Dan 7.15. Jam 7.15. Kalau Satria? Hari Senin? Ya, hari Senin masalah jam 7.25. Jam 7.25. Aturan masuknya jam 15. Jadi terlambat 10 menit. Kalau hari Jumat? Kalau Jumat itu saya selalu cepat. Kalau cepat. Kalau hari Rajes? Sama cara masih praktek. Jam berapa itu? Jam setengah 8. Jam setengah 8 baru di sekolah. Iya. Oke. Kalau hari Jumat? Kalau hari Jumat tidak telat. Oh, enggak telat ya. Berarti di sini rata-rata dari kalian hari Senin sering terlambatnya. Kalau hari lain itu gimana? Tepat waktu kalian datangnya? Karena lebih santai gitu. Lebih santai berada. Kalau hari Senin misalnya kalau kita malamnya lupa gosok, mau gosok dulu karena siapin nasi. Jadi banyak persiapan ya kalau pada hari Senin, banyak yang barang yang dibawa. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai alasan-alasan kalian, dampaknya dari diri kalian sendiri, apa dari orang lain juga ada, apa yang kalian lakukan di sekolah, apa yang membuat kalian datang terlambat, ya penyebab-penyebabnya. Nah, di sini Ibu mau tanya, solusi yang tepat menurut kalian seperti apa agar kalian bisa disiplin datang ke sekolah dan tidak terlambat lagi? Kalau khusus dari Rafus, kan Rafus cuma satu dan banyak kegiatan yang satu di Rafus. Mungkin dibagi waktunya Rafus tadi. Mungkin jam 5 orang tua ibu ke pasar, terus jam 6-nya Rafus bisa ke sekolah. Kalau untuk Robin, Mungkin mengurangi waktu main game dan gadangnya tidur lebih cepat pada mau sekolah. cepat tidur ya, berarti lebih cepat bangunnya juga. Ya. Kalau untuk Haris, Untuk hari ini Bu, jangan tidur malam. jangan tidur malam lagi Ya. dan begadang. Utamakan bangun pagi. Kalau untuk Davi, Kalau yang tidak tidur solusinya jangan keluar. yang keluar malam lagi ya. Kurangi main pada malam hari. Kalau untuk Satria, Saya tidur di lantai lagi. yang tidur di lantai, kemudian yang tidur di lantai ya. Kalau untuk Aziz, Jangan main HP. jangan main Dia HP. kurangi waktu main HP. Oh, jadi dimanajemenkan ya, kapan main HP, kapan waktunya tidur, kapan waktunya belajar. Nah, dari solusi tadi, apa bisa kalian melakukannya agar tidak berulang-ulang untuk datang terlambat ke sekolah? Gimana? Bisa sih, tapi harus membiasakan gitu. Menurut Robin gimana? Ya selama Bu, yang gadang itu Membiasakan diri tidak tidak mengulang main game, begadang tidur malam. dan untuk Haris? Kalau sekarang itu terbiasakan tidur jam 10, jam 9. Diatur waktu Ya, Bu. tidurnya ya, jangan sampai begadang lagi, jangan tidur terlalu malam. Kalau Davi, Ya saya sama seperti Rafus. membiasakan diri. Ya. Untuk hari ini Satria, Saya sama seperti itu. Lagi membiasakan diri itu apa? cepat lagi Bu, karena saya di lantai. Ya berarti jangan tidur di lantai lagi ya. Iya Bu. Ya, itu kan terkait penyakit juga itu. Iya. Tidak hanya pada saat kamu datang terlambat saja, cuman ke kesehatan kamu jatuhnya.
Ya. Kalau Mbak Aziz, Membicarakan siapa? membiasakan diri Biasanya diri datang lebih pagi. dari pagi jangan sampai terlambat lagi ya, nanti dibalas sama guru. Iya. Oke, selanjutnya ibu ada kartu atau kartu kuis ya, dimana ini solusi yang tepat untuk kalian agar tidak terlambat datang ke sekolah. Silakan kalian pilih salah satu dalam kartu kuis ini. Nanti kalian contohin aja apa kiat-kiat yang agar kalian tidak datang terlambat ke sekolah. Kiat-kiat solusi agar kalian tidak agar tidak terjadi lagi seperti datang terlambat ke sekolah seperti yang kalian sampaikan tadi ya. Di belakangnya kalian bikin alasan datang terlambat, kemudian ini ada solusinya, kalian contohin aja. Jadi di sini kan ada bangun pagi atau bangun siang, jadi kalian pilih bangun pagi atau bangun siang. Di sini ada juga berangkat sekolah cepat atau berangkatnya santai. Sesuai dengan pilihan kalian ya. Ada menyiapkan seragam pada malam hari atau di pagi hari sebelum berangkat. Ada juga menyiapkan buku pelajaran pada malam hari atau sebelum sekolah. Ada tidur larut malam atau lebih awal, berangkat jalan kaki atau diantar, berangkat sendiri atau menunggu teman yang lambat. Dan ada ketika waktu mepet naik kendaraan umum atau tetap menunggu kendaraan. Jadi kalian pilih salah satu dari kartu tersebut. Apa? Nanti gantian aja sama. Di belakang nggak langsung. Ya. Jadi kalian contohin sesuai yang kalian ini.
menjadi penyebab datang terlambat ke sekolah. Oke, di sini ada beberapa solusi yang sudah kalian tuliskan di kartu ini. Kalian sudah memilih solusi yang tepat untuk agar kalian tidak datang terlambat sekolah. Terima kasih ya. Nah, kita udah berada di sesi akhir konseling. Sesi akhir ini adalah kita bersama-sama untuk menyimpulkan hasil dari kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Silakan, ada yang ingin Mungkin kesimpulannya banyak manfaat dari kegiatan konseling kita pada hari ini, karena salah satunya mengurangi kasus-kasus kami Bu, seperti terlambat sekolah, karena banyak manfaatnya untuk mengurangi kasus-kasus kami. Contohnya kayak dalam kasus Rafa sendiri, Rafa dapat menyebutkan kalau waktu itu harus dibagi agar tetap efisien datang ke sekolah. Oke, ada lagi? Ayo, Aziz ini menyimpulkan apa yang bisa Aziz simpulkan dari kegiatan ini. Dari kegiatan ini bisa disimpulkan kita belajar untuk mengatur waktu agar tidak datang terlambat ke sekolah. Oke, udah ya. Kesimpulannya yaitu dari kegiatan ini bisa disimpulkan bahwasanya Ananda semua harus bisa membagi waktu, terutama waktu untuk bermain, waktu tidur, waktu main HP, waktu bikin tugas, dan waktu sekolah itu harus bisa kalian bagikan. Jadi step manajemen namanya ya. Waktu kalian tidur itu bisa kalian atur, misalnya kalian tidur pada saat jam 9, jadi kalian bisa bangun lebih awal, bisa bangun lebih pagi, dan itu cara untuk mengatasi agar kalian tidak terlambat datang ke sekolah. Jadi kalian bisa ke sekolah pagi-pagi tepat waktu ya. Oke, untuk kegiatan ini apakah ada yang ingin memberikan pesan dan pesan terhadap kegiatan konseling kegiatan ini? Bagus Bu, pesannya pada kegiatan kita hari ini menyenangkan Bu, terus banyak manfaatnya Bu dari yang kami dapatin dari kegiatan kita ini. Dan pesannya mungkin kegiatan ini harus ada waktunya konsisten, misalnya tiap minggu sekali gitu. Oke, bagus ya pesan-pesannya. Nanti kita akan berusahakan untuk selalu konsisten dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tentunya seperti konseling kelompok ini. Oke. Sekarang Ibu sangat berharap kepada anak-anak semua agar dalam kegiatan kelompok ini, setelah mengikuti kegiatan kelompok ini, anak-anak semua bisa konsisten dalam memanage diri anak-anak semua, terutama pada saat malam hari. Ya, jangan sampai ada lagi kegiatan-kegiatan yang kurang positif, yang merugikan diri anak-anak sendiri, itu bisa anak-anak hilangkan. Jadi lebih kepada mengikuti kegiatan positif ya, untuk agar tidak datang terlambat sekolah. Oke, di sini ada lembar kerja dan juga ada evaluasi. Ibu bagikan satu persatu dulu. Lembaran ini Ananda isi satu. Nanti untuk evaluasi hasil, Ananda menuliskan nama, kelas, dan itu ada petunjuk pengisian. Setelah mengikuti konseling ini, jawablah pertanyaan di bawah ini. Jadi Ananda menjawab pertanyaan singkat dengan jawabannya singkat.
Dalam contoh saya saja di skor 1-1. Oke, gimana untuk pengisian lembar evaluasinya? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan kalian lakukan terlebih dahulu. Oke, Ibu ucapkan terima kasih Ananda semua sudah mengisi lembar kerja peserta didik dan juga instrumen evaluasi konseling kita pada kali ini. Harapan Ibu dari setelah selesai konseling ini Ananda semua tidak datang terlambat dari sekolah, bisa mengubah perilaku dan bisa mengubah perilaku Ananda yang sering datang terlambat sekolah. Jadi bisa datang tepat waktu ke sekolah. Oke. Ibu akhiri konseling ini dengan mengucapkan alhamdulillah ya, alhamdulillah alamin. Oke, untuk mengakhiri konseling ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ada yang ingin memimpin doa? Harapnya lebih silakan. Mengakhiri kegiatan kita sekarang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.